Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemirsa, gimana kabarnya? Dimanapun kalian berada, semoga dalam kondisi sehat walafiat. Setelah kurang lebih 1 bulan lamanya, Mimin tergeletak tidak berdaya, letih lesu, lemah lunglai, gigi kuning, bibir pecah-pecah, dan susah buang air besar. Alhamdulillah hari ini Mimin bisa kembali ngoceh-ngoceh dan pastinya bakal ngeganggu ketentraman dan juga kenyamanan kalian semua. Mimin mau ajak Mas Bro dan Mbak Sis semua mengikuti alur cerita sebuah film dari Bang Haji Rhoma Irama. Film yang dirilis tahun 1980 dengan judul Melodi Cinta. Gimana serunya nih film? Ya udahlah, langsung baik kita eksekusi filmnya Mas Bro. Di awal film kita akan diperlihatkan bagaimana awal mula pertemuan si Raja Dangdut Rhoma Irama dan Rika. Yang kebetulan saat itu dia baru aja masuk bangku kuliah jurusan seni rupa. Perkenalan itu pun berlanjut ke acara makan malam bersama hingga pada akhirnya mereka berdua jadian Mas Bro. Pria ini bernama Herman, dia adalah karyawan di perusahaan milik ayah Rika. Kebetulan ayahnya Herman adalah sahabat ayahnya Rika. Herman tinggal di rumah Rika sebagai anak kos. Tidak heran hubungan Herman dan Rika sangat dekat, layaknya seperti kakak beradik. Bagaimana kalau kita nonton malam ini di Jakarta Theater? Filmnya bagus sekali. Tidak bisa. Si Roma mau datang ya? Untuk malam nanti, dia harus datang. Malamnya orang yang ditunggu pun datang. Dengan cerianya, gadis cantik itu menyambut kedatangan Roma, kemudian mengajaknya ke teras samping rumah. Tapi keceriaan Rika sesaat berubah jadi kecewa. Karena Roma harus segera pergi menyusul kawan-kawannya ke studio untuk rekaman. Rika mengizinkan Roma pergi asalkan dia diperbolehkan ikut ke studio rekaman. Bisa. Malam ini kau boleh ikut. Tapi janji, tidak mengganggu. Nah lo, ngapain tuh Rika jinjit-jinjit Mas Bro? Alah suwe ngeganggu aja si Herman. Gak bisa lihat orang lagi seneng apa? Dan perbincangan pun dilanjutkan bertiga Mas Bro. Saya dengar Anda motor keliling Jawa. Rombongnya besar sekali kalau begitu ya? Ya kira-kira 2 buah terbesar dan beberapa buah bus. Tak berapa lama orang tua Rika pun datang. Sepertinya hubungan Roma dan Rika sudah disetujui kedua orang tuanya. Bahkan dalam waktu dekat, sepulang Rhoma Irama show nanti, mereka akan melaksanakan pernikahan. Tak berapa lama Roma pamit dan meminta izin mengajak Rika ikut ke studio rekaman. Setelah Roma dan Rika pergi, ayah Rika meminta Herman membantu menyiapkan segala keperluan pernikahan Rika nanti. Tapi Herman berpendapat ada baiknya pernikahan Rika diundur menunggu sampai Rika lulus kuliah. Mereka sudah begitu intim dan sepakat. Sudah sepatutnya cepat dilaksanakan peresmiannya. Toh Rika bisa kuliah terus. Kayaknya ada udang di balik bakwan Mas Bro. Keesokan harinya Herman mendatangi kawan lamanya. Dia adalah seorang mekanik mesin namanya Bonang. Kedatangan Herman kali ini memang sengaja menemui Bonang untuk mengajaknya melakukan sebuah pekerjaan. Herman mulai menjelaskan semua rencananya itu. Gila, apa alasanmu untuk berbuat senekat itu? Ini soal kedudukan, soal masa depan. Film pun beralih ke Rhoma Irama yang lagi nyantui sambil main gitar. Tak berapa lama si ibu masuk memberitahu kalau ada seseorang mencarinya. Ternyata si Herman, dia sengaja menemui Roma karena teringat obrolan di rumah Rika yang mengatakan kalau Roma membutuhkan 2 unit truk untuk mengangkut perlengkapan show-nya nanti. Herman menawarkan pada Roma untuk menggunakan truk milik sahabatnya yang merupakan seorang mekanik mesin. Jadi bisa membantu ketika ada kendaraan mengalami trouble di perjalanan. Awalnya Roma menolak karena dia sudah terlanjur booking 2 truk langganannya. Tapi Herman terus mendesak karena dia ingin sekali membantu kawannya yang sedang kesulitan ekonomi itu. Baiklah Bung Herman, ini Anda. Saya akan membatalkan truk yang lainnya. Terima kasih Bung Roma. Ya, Kapan berangkat? insya Allah besok pagi jam 8. Saya kirim dia kemari. Keesokan paginya semua kendaraan sudah bersiap. Roma memeriksa semua peralatan yang akan dibawa dan memastikan tidak ada yang tertinggal. Disitulah pertama kali Roma bertemu dengan orang yang bernama Bonang. Nama saya Bonang. Rupanya saudara yang temannya Bung Herman itu. Benar Bung. Kali ini Anda membawa alat-alat yang vital.
Tolong hati-hati di jalan. Baik, Om. Setelah berpamitan pada si ibu dan juga calon istri, Roma bersama tim Soneta pun berangkat. Kondisi jalan yang menurun membuat mobilnya seperti tidak terkendali. Rita, teman duetnya, memperingati agar Roma mengurangi kecepatannya. Bukan rebut. Tapi remnya nggak berfungsi. Beruntung Roma berhasil menghentikan mobilnya dengan aman. Tapi beberapa saat kemudian, sebuah mobil menabraknya dari arah belakang. Rombongan pun segera berhenti dan menolong Roma. Segitu banyaknya orang, gak ada yang peduli sama sopir mobil yang di belakangnya, Mas Bro. Jangan. Ternyata mobil itu yang blok. Roma meminta krunya untuk mengantar si sopir ini ke rumah sakit. Sementara yang lain diminta mendirikan tenda karena mereka akan bermalam di lokasi itu. Roma meminta pada Bonang untuk memastikan semua kendaraan dalam kondisi baik, terutama pada pengereman. Karena jalan yang mereka lalui adalah jalur perbukitan yang naik turun. Pagi-pagi sekali Bonang sudah mengutak-atik mobil Roma. Bonang memastikan kalau semua sudah beres. Kali ini Rita menolak naik mobil bersama Roma. Dia memilih naik bus bersama personil Soneta yang lain. Min, Ya Om. kau temani saya. Baik. Tapi di tengah perjalanan lagi-lagi mobilnya Roma mengalami masalah pada pengereman. Mobil itu meluncur kencang tak terkendali dan meninggalkan rombongan jauh di belakang. Sepertinya jalur yang dilalui kali ini cukup terjal. Kok remnya belum lagi? Kalau gitu kita pinggir saja Om. Roma tidak bisa mengendalikan mobilnya. Hingga pada akhirnya mobil itu masuk jurang. Sementara itu para personel Soneta dan juga kru tidak menyadari kalau Roma Irama mengalami kecelakaan. Mereka masih asik nyanyi-nyanyi, Mas Bro. Hingga akhirnya mereka mendengar suara ledakan hebat terjatuh. Seorang penduduk lokal memberitahu ciri-ciri mobil yang baru saja jatuh dengan logat Sundanya yang kental. Untuk memastikan kalau mobil yang terjatuh milik Roma atau bukan, dua personel Soneta memutuskan turun ke bawah untuk memeriksa secara langsung. Setelah mengamati beberapa saat, mereka yakin kalau itu adalah mobil milik Roma. Apalagi mereka menemukan dua jasad yang hangus terbakar. Berita duka cita itu segera disampaikan pada Ibu Roma Irama dan juga Rika. Beberapa saat kemudian, wanita tua itu pun pingsan. Begitu juga dengan Rika yang langsung duduk terkulai lemas mendengar berita kematian calon suaminya. Roma kecelakaan, Bu. Dia sudah meninggal dunia. Jenazah Roma Irama segera dibawa ke Jakarta bersama iring-iringan rombongan Soneta Group. Saat prosesi pemakaman terlihat para penggemar mengiringi kepergian superstar dangdut itu. Sejak kepergian Roma, Rika begitu terpukul dan terguncang, selalu menyendiri di dalam kamar dan tidak pernah mau makan. Film pun beralih ke sebuah sungai di daerah yang letaknya sangat jauh dari kota Jakarta. Wanita ini bernama Diah dan anak lelaki ini bernama Abduh yang sedang bermain perahu-perahuan. Tanpa sengaja dia menemukan sosok tubuh manusia berlumur darah. Wanita yang ternyata ibunya Abduh ini mengajak anak lelakinya untuk memberitahu seseorang yang dia panggil dengan sebutan Aki. Bersama Abduh, pria tua ini bergegas menuju ke TKP. Ya Allah, masih hidup. Mereka pun bergegas membawanya pulang. Dia membersihkan luka di sekitar tubuh Roma, sementara si Aki coba menyadarkannya dengan memberi sedikit perasan jeruk nipis. Alhamdulillah.
Keesokan harinya kondisi Roma sudah sedikit membaik. Dia minta pada Diah mengantarnya keluar untuk sekedar duduk santuy sambil menghirup udara segar. Beberapa saat kemudian Aki dan si Abduh datang. Aki memeriksa luka di kaki Roma, kemudian kembali mengobatinya. Siapa nama anak sebetulnya? Kecelakaan itu membuat dia hilang ingatan, Pak. Kalau begitu, kita kasih nama saja, Ki. Akhirnya mereka sepakat untuk memanggilnya dengan nama Rahmat. Rahmat? Iya. Bapak Muhammad. Muhammad. Iya. Kita kembali ke Jakarta dengan segala kebaikan dan perhatian yang diberikan Herman pada Rika. Akhirnya Rika berhasil jatuh ke pelukan Herman. Malam itu Herman memberi sebuah kalung sebagai hadiah menjelang hari pernikahan mereka. Tentunya kita akan berbulan madu. Ke Prapat, Bali, atau ke luar negeri. Lagi asik-asik ngobrol, tiba-tiba Bonang muncul dengan wajah tengilnya. Jelas saja itu membuat Herman terkejut. Herman menyuruh Rika untuk masuk ke dalam karena orang yang datang ini bukan orang baik. Begitu kata si Herman. Padahal mah 11-12. Karena penasaran, Rika mengintip sambil mendengarkan percakapan mereka. Rupanya Bonang tidak sendiri, Mas Bro. Khawatir percakapan mereka didengar Rika, Herman mengajak Bonang sedikit menjauh. Aku butuh bantuanmu. Untuk pembeli truk saja. 10 juta cukup. Gila, itu pemerasan. Bonang mengancam jika Herman tidak memberi uang yang dia minta, maka besok pagi bisa dipastikan polisi akan datang dan menangkapnya sebagai dalang pembunuhan Rhoma Irama. Awalnya Herman menolak dan mengancam balik si Bonang. Setelah dipikir-pikir, akhirnya Herman setuju. Karena jika dia masuk penjara, bisa dipastikan pernikahannya dengan Rika akan dibatalkan. Dan keinginannya menguasai perusahaan milik ayah Rika juga pasti akan gagal. Kali ini kau menang. Tapi beri aku kesempatan untuk berpikir beberapa hari. Tapi ingat, tak lebih dari 1 minggu. Herman rupanya tidak menyadari kalau dari tadi Rika mengawasi dan mendengarkan percakapannya dengan si Bonang. Rika segera masuk ke kamar dan cuma bisa menangis. Tak berapa lama Herman masuk. Herman menduga kalau Rika telah mendengar semua pembicaraannya tadi. Akhirnya Herman mengaku kalau apa yang dia lakukan karena dirinya tidak mau kehilangan Rika. Rupanya kau telah mendengarkan pembicaraan kami tadi. Pengecut, kau harus mempertanggungjawabkan semua ini. Kau akan kulaporkan pada polisi. Herman mengancam Rika, jika dia sampai di penjara, maka yang akan menjadi korban selanjutnya adalah kedua orang tuanya. Baiklah, Herman. Aku tidak akan menuntutmu. Kita akan tetap melaksanakan perkawinan itu. Kita balik lagi ke ke Roma. Sepertinya kondisi Roma sudah semakin membaik. Terlihat dia sedang asik mancing bersama Abduh. Kehadiran Rahmat beberapa hari membuat dia jatuh hati. Ya udahlah, kita dengarkan dulu Mbak Diah menyanyikan sebuah lagu untuk kita semua, khususon untuk Bang Haji Rhoma Irama. Akhirnya ingatan Rhoma kembali pulih. Dia ingat semua kejadian. Sesaat sebelum mengalami kecelakaan, ada seorang bapak yang ikut menumpang. Namaku Rhoma Irama. Rhoma Irama? Ya, Dan siapa Rika? dia kekasihku. Kekasihmu? Sesampainya di rumah, dia memberitahu pada si Aki kalau Rahmat sudah ingat siapa dirinya dan jangan lagi memanggilnya dengan nama Rahmat. Si Aki tidak percaya kalau orang yang dia tolong adalah Rhoma Irama, seorang penyanyi dangdut terkenal. Rhoma kemudian berpamitan untuk kembali ke Jakarta karena ada urusan yang harus segera diselesaikan. Bang Rhoma jangan pulang. Kasihan ibu, Mang. Ibu sudah sayang sama Mamang. Yah, bisa aja nih bocil. Rhoma meyakinkan Abduh kalau dirinya akan sering datang untuk menjenguknya. Dia pun memberikan kalungnya pada Rhoma sebagai bekal di perjalanan, tapi Rhoma menolaknya. Ambil anak. Ambillah. Kau akan membutuhkannya nanti. Dan pada akhirnya kalung itu dikantongin juga Mas Bro. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, Rhoma berhenti di pos pengawas kehutanan untuk meminjam telepon.
Kemudian dia menghubungi Rika, tapi sayang orang yang dia telepon lagi sibuk melakukan prosesi siraman yang biasanya dilakukan 1 hari sebelum akad nikah dilaksanakan. Bisa bicara dengan Rika Ini dari mana? dari Roma Irama. Roma Irama? Hah? Hei, jangan main-main ya, Bung. Mengira kalau cuma orang iseng, si Imbok menutup kembali teleponnya. Wanita tua itu memberitahu pada majikannya juga tidak percaya kalau orang yang bicara dengannya di telepon adalah kekasihnya. Roma terus meyakinkan kalau dirinya adalah benar Roma Irama, kekasihnya dan juga calon suaminya. Untuk meyakinkan Rika, akhirnya Roma menyanyikan sebuah lagu. Ini Aku yakin sekarang kau adalah Roma. Akhirnya Rika yakin kalau orang yang menelponnya adalah benar Roma Irama. Roma kembali menanyakan bagaimana persiapan pernikahan mereka. Menurut Rika, segala keperluan pernikahannya sudah sangat siap. Bahkan pernikahan itu akan dilaksanakan besok pagi. Besok? Besok, Rika? Tunggu aku. Aku segera datang. Tapi Roma, Singkat cerita, malam harinya Roma sudah sampai di rumah. Di dalam terlihat ibunya Roma sedang khusyuk berdoa. Tiba-tiba dikejutkan suara orang ketuk pintu. Wanita tua itu makin terkejut karena orang yang mengetuk pintu mengaku Roma Irama, anaknya yang telah meninggal dunia. Bu. Roma, Bu. Betapa terkejutnya si ibu ketika membuka pintu. Anak lelakinya sudah berdiri di hadapannya. Ada apa, Bu? Roma menanyakan tentang pakaian pernikahannya untuk akad nikah besok. Si ibu cuma diam, kemudian mengambil sebuah surat undangan sambil meminta Roma melupakan Rika. Roma terkejut, ternyata itu undangan pernikahan Rika dan Herman. Dia tidak percaya dengan apa yang terjadi, bagaimana bisa Rika mengkhianatinya. Si ibu meminta Roma untuk tidak menyalahkan Rika, apalagi membencinya. Kami telah menguburkanmu sampai saat ini. Rika hanya tahu kau telah meninggal dunia. Jangan kau salahkan Rika. Keesokan harinya prosesi akad nikah segera dimulai. Semua tamu undangan, saksi, kedua mempelai dan Pak Penghulu juga sudah bersiap. Tak berapa lama Roma pun sampai. Untuk menikahkan anak saya, Rika Wulandari, dengan saudara Roma. Kehadiran Roma Irama membuat semua tamu undangan terkejut. Lebih-lebih si Herman. Tanpa peduli Rika berlari menyambut kedatangan Roma Irama. Begitu juga teman-teman Soneta grupnya. Mereka tidak menyangka kalau Roma masih hidup. Alhamdulillah, Roma. Ternyata kau masih hidup, Roma. Alhamdulillah. Rika. Kemudian Herman mengajak Rika untuk kembali melanjutkan acara akad nikahnya. Tapi Rika menolak. Wanita itu malah membongkar rencana busuk Herman yang ingin menguasai harta milik ayahnya. Bukan itu saja, Rika juga memberitahu kalau Herman sengaja menyuruh Bonang melakukan rangkaian sabotase untuk membunuh Roma Irama. Dan akhirnya dia berhasil membuat mobil Roma masuk jurang. Selama ini kau telah berusaha memisahkan aku dari Rika. Gagal menikahi Rika, Herman makin emosi. Dia menyerang Roma. Dan akhirnya terjadilah perkelahian. Akhirnya Roma berhasil mengalahkan Herman dan juga Bonang. Tak berapa lama petugas keamanan datang membawa Herman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan akad nikah pun dilanjutkan dengan berganti mempelai pria. Ayo Roma, akad nikah kita laksanakan. Film pun selesai. Demikianlah salah satu film dari Bang Haji Roma Irama. Semoga menghibur teman-teman semua. Mohon maaf jika tidak berkenan. Tunggu kelanjutan sequel film selanjutnya dengan judul Badai di Awal Bahagia.
Terima kasih sudah menonton. Sekian dari Mimin Sukimin. Jangan lupa diklik tombol subrek dan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi di film-film selanjutnya. Tetap semangat dan tetap menjadi manusia luar biasa. Wassalam, amigos para rantos.